cukur rambut. Seorang presiden pada umumnya akan memilih untuk mengundang hairstylist ke istana jika sedang dibutuhkan. Namun hal tersebut... Hey YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel MSKD dalam video reaction guys. Lebih baik aku mati. Apa khabar anda semua? Saya Hafiz berasal daripada Kelantan, sebuah negeri di Malaysia. Saya sentiasa mendoakan kalian semua, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand dan seluruh dunia dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Tiada rezeki yang paling indah guys, iaitu rezeki kesihatan. Bersyukurlah, jagalah kesihatan supaya apa-apa saja yang kita inginkan, kita hajati, dimakbulkan oleh Allah SWT. InsyaAllah guys. A few moments later. Guys, katanya di luar agenda Pas Pampres, kelabakan. Inilah 10 kelakuan unik Presiden Jokowi yang bikin panik. Karakternya yang sederhana, membumi dan serba spontan sangatlah berbeza dari presiden-presiden terdahulu Republik Indonesia. Beliau juga memiliki beberapa tingkah laku unik yang kerap menyita perhatian publik. Mau tahu seperti apa? Yang unik bagaimana? Kita tonton video ni guys. Ayo. Sehingga Ayo, guys. masuk ke air ya masak saya di darat sendiri. Masuk air. Kan nggak lucu. Masya Allah. Memang sempoi. Memang sederhana guys. Nombor Terlepas satu dari Indonesia, segala pro dan presiden. kontra, Orang nombor satu harus diakui Indonesia Presiden Joko masuk Widodo dalam air tu atau guys. Pak Jokowi adalah Ya presiden yang unik. Karakternya yang sederhana, membumi Sangat dan unik. serba spontan, Wah, sangatlah dia berbeda getam dengan macam itu je. presiden-presiden terdahulu Republik Indonesia. Ya. Beliau juga bahkan memiliki beberapa tingkah laku unik yang kerap menyita perhatian publik. Mau tahu seperti apa kelakuan unik beliau? Nah, berikut ini 10 kelakuan unik Presiden 10 Jokowi. kelakuan unik Presiden Jokowi guys. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share update Lepas pro ni guys. sepatu. Lepas sepatu. Sikap Presiden Jokowi saat melayat ke rumah duka Komisaris Independen Waskita Karya, Victor Sirait, menjadi sorotan warganet. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter @srikandigaruda, tampak Pak Oke. Jokowi menunjukkan hal yang tidak biasa. Saat tiba di depan pintu rumah duka, Pak Jokowi terlihat berhenti Ya Allah. selama beberapa detik. Rupanya Pak Jokowi Dia sedang buka membuka kasut sepatu kat yang situ. ia kenakan. Hal itu sempat membuat Pas Pampres kebingungan. Cukup beradab. Namun jika dilihat, tampak sejumlah pelayat masih mengenakan alas kaki masuk ke rumah duka, termasuk Pas Pampres. Tapi Pak Jokowi mah beda, ia memilih untuk melepas sepatunya. Memang patut dihormati, Pak. Ya Allah. Kan, dia Mumpung di mengelak daripada Taman tomahan ataupun fitnah. Begitulah cara Ada dia sesuatu walaupun yang dia unik orang saat besar Presiden di Jokowi Indonesia. menghadiri acara penanaman dan rehabilitasi hutan mangrove di pantai wisata Raja Kecik. Hutan Saat itu Pak mangrove. Jokowi terlihat tidak ragu turun langsung bersama Ya masyarakat Allah. untuk melakukan rehabilitasi Berendam pohon dan main. mangrove. Padahal saat itu air laut sedang pasang setinggi pinggang orang dewasa. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat Pak Jokowi. Selain nyemplung ke laut, Pak Jokowi juga menyita perhatian publik saat ia memilih untuk tidak mengenakan alas kaki atau nyeker saat menanam mangrove. Padahal masyarakat yang lain aja pakai alas kaki loh Pak. Pak Jokowi emang beda ya? Dia kan daripada orang susah. Beginilah tingkah laku dia. Tapi cara dia datang semangat kepada Nyebrang penduduk sungai. untuk lebih bersemangat dalam Saat apa menghadiri jua acara yang penanaman pohon diusahakan. mangrove di daerah Cilacap, Presiden Jokowi lagi-lagi membuat panitia dan Pas Pampres kelabakan dengan aksi yang dilakukannya. Di luar agenda yang telah direncanakan, tiba-tiba Pak Jokowi ingin menyeberang sungai. Bersama seorang Pas Pampres dan 3 orang nelayan, Pak Jokowi menyeberangi sungai menggunakan perahu kecil. Bukan tanpa alasan, rupanya Pak Jokowi ingin menyapa warganya yang saat itu tengah berada di seberang sungai.
Tak hanya sekadar menyapa, Pak Jokowi juga terlihat membeli Beli ketam. seikat kepiting dari warga sekitar. Lumayan buat kepiting saus padang di istana. Oh, dia sangkut dekat mic ni. Mungkin sidang media. Lepas tu dia sangkut ketam dekat mic. Ish, Beli pecel. dahsyat. Beli pecel. Saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Jawa Tengah, Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk meninjau langsung program vaksinasi door-to-door pada masyarakat Desa Door-to-door Segaran, vaksinasi. Kabupaten Klaten. Saat Klaten. peninjauan, Pak Jokowi melakukan dialog dengan beberapa masyarakat sekitar. Uniknya, perhatian Pak Jokowi teralihkan dengan dagangan seorang ibu-ibu. Ternyata nih guys, ibu ini lagi jualan pecel. Pecel. Terlihat menggoda, Pak Jokowi pun memutuskan untuk membeli pecel tersebut. Iya. Pecel emang gak ada lawan sih. Setelah Value, jajan guys. pecel, Pak Jokowi melanjutkan aktivitasnya dengan bagi-bagi uang ke masyarakat sekitar. Masyarakat pun terlihat senang dengan kehadiran Bersedekah. orang nomor 1 di negeri ini. Iya. Seneng lah, apalagi dapat duit. Iya, patut senang. Sikap dia Memberi memang patut amplop. dicontohi, guys. Tak sombong kan? Beberapa bulan yang lalu, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke wilayah Jawa Barat. Salah satu agenda dalam kunjungan Pak Jokowi adalah peninjauan vaksinasi di lingkungan pondok pesantren. Namun saat dalam perjalanan, tiba-tiba saja mobil yang ditumpangi oleh Pak Jokowi berhenti. Waduh, ada apa ya? Ada apa tu? Rupanya nih, Pak Jokowi ingin melihat seorang ibu-ibu yang mencoba untuk berinteraksi dengannya. Saat berhenti, ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya ini meminta bantuan kepada Pak Gendong Jokowi. anak? Tanpa basa-basi, Pak Jokowi meminta pas pampres untuk mengambil amplop. Kemudian Pak Jokowi memberikan amplop itu kepada ibu-ibu tersebut. Semoga bermanfaat ya, Bu. Aksi-aksi spontan macam ni memang kata buat orang kaget atau terkejut. Salah sebut lokasi. Salah sebut lokasi. Baru kali ini Presiden Jokowi dikoreksi langsung oleh warga negaranya selalunya dia saat melakukan kesalahan dalam selalu teka-teki pidatonya. kan? Nah lo, emang kesalahannya apa Lalas sih? dia Rupanya yang dalam salah. pidato yang disampaikan oleh Pak Jokowi, beliau salah menyebut nama desa. Seharusnya desa Gamplong, tapi Pak Jokowi justru menyebut desa Gemplong. Oh, Sontak kali ini langsung dikoreksi oleh warga yang hadir. Gamplong, Desa gomplong. Gemplong di Kabupaten Sleman. Wah, sekretaris presiden kurang teliti nih, jadinya Penduduk diprotes selalu warga deh. apa terus ubah jadi Guna gamplong. membenarkan hal tersebut, Pak Jokowi memanggil Oh, salah satu dipanggil. warga untuk naik. Bukannya kesal, warga yang berani maju dan mengoreksi Pak Jokowi justru mendapat hadiah berupa sepeda suka. setelah menjawab Dia memang beberapa suka bercanda pertanyaan lah, dari guys. Pak Jokowi. Sepedanya mana, Pak? Saya nggak bawa sepeda tapi Tak bawa sepeda. Suka pesan makanan via aplikasi. Hayo, siapa nih yang punya kebiasaan seperti ini? Hayo ngaku. Tenang guys, kalian gak sendirian kok. Ternyata Presiden Jokowi juga suka pesan makanan via aplikasi loh. Tapi bedanya Pak Jokowi selalu meminta tolong kepada Kaisang untuk perihal yang satu ini. Kelakuan unik Pak Jokowi ini diungkapkan Kaisang ni anak langsung dia oleh yang Kaisang. bongsu kan? Rupanya alasan Pak Jokowi menggunakan jasa Kaisang adalah untuk menyiasati protokol keamanan atau checkpoint dari Istana Negara untuk sang presiden. Karena ribetnya itulah Pak Jokowi selalu meminta Kaisang untuk memesan makanan. Waduh, berarti ketahuan dong. Tengok cara berkomunikasi dengan Bisa keluarga tidur pun di dia mana saja. Tidur di Sebagai mana orang saja. nomor 1 di Indonesia, Presiden Jokowi memiliki agenda yang sangat padat. Di Betul. mana agenda atau kegiatan tersebut tentu menguras energinya. Jika tidak pandai mengatur waktu untuk beristirahat, kesehatan beliau pasti terganggu. Betul. Nah, usut punya usut. Ternyata Pak Jokowi mudah terlelap saat di Kesian. perjalanan kala hendak berkunjung ke suatu Semoga tempat. dipermudahkan urusan Hal Pak. ini diungkapkan langsung oleh Menjaga mantan sopir Pak Indonesia yang Jokowi, besar, yaitu Suliadi. Bahkan Pak Jokowi pernah tertidur sekitar 1 Ini jam di dalam mobil, tanggungjawab padahal oleh ia Allah sudah sampai di SWT, rumah. Pak. Karena terlihat begitu lelah, sang sopir dan ajudan enggan membangunkan Pak Jokowi. Alhasil, mereka pun ikut menunggu di dalam mobil sampai Pak Jokowi terbangun. Tengok guys, penatnya Presiden Indonesia Bagi-bagi sembako. bagi-bagi sembako tu Beberapa apa waktu yang guys? lalu, tiba-tiba saja Merchandise, Presiden Jokowi mengunjungi salah satu terminal di daerah Jakarta Barat.
Meskipun hanya berada di dalam mobil, Pak Jokowi menyempatkan diri menyapa warganya dengan membuka kaca mobilnya. Tidak lama berselang, Pak Jokowi kembali menaikkan kaca mobil dan meninggalkan terminal, lalu melanjutkan perjalanannya. Tidak lama setelah Pak Jokowi meninggalkan terminal, warga di sekitar terminal tiba-tiba berlarian dan ikut Wah, mengantri. ada apa tuh? Kira-kira mereka pada ngantri buat apa ya? Masa foto sama Pak Jokowi? Kan beliaunya udah pergi. Ternyata nih, mereka berlarian dan membentuk antrian yang panjang karena ingin mendapatkan sembako pembagian dari Pak Sembako. Jokowi. Dapat hadiah. Akul hadiah. Cukur rambut. Cukur rambut. Gunting rambut. Seorang presiden pada umumnya akan memilih untuk mengundang hairstylist ke istana jika sedang dibutuhkan. Betul. Namun, hal tersebut justru tidak berlaku untuk seorang Presiden Jokowi. Untuk urusan rambut, Pak Jokowi lebih memilih untuk datang langsung ke tempat cukur rambut atau barbershop. Saat itu ia ditemani oleh anak bungsunya Kaisang untuk mengunjungi tempat cukur rambut yang kekinian tersebut. Loh, pas pampresnya mana Pak? Ayo kabur lagi ya dari pas pampres. Setelah rambutnya Kabur. dicukur, Pak Jokowi juga meminta ramai agar dekat rambutnya luar diberi menunggu pomade dia. atau gel kekinian. Mungkin biar rambutnya terlihat lebih tebal kali ya. Menurut kalian, kelakuan Pak Jokowi yang paling unik yang mana nih? Beruntung Komen di babul. bawah ya. Thank you, update lovers. Okey guys, itulah video daripada Update Pro. Bagaimana seorang presiden nombor 1 Indonesia sangat unik tingkah lakunya sehingga kan pas pampres ataupun bodyguardnya terpaksa akur dengan tingkah laku unik ini yang tak wajar dilakukan pada ketika itu. Tetapi presiden bukannya tak tahu protokol, dia harus bersikap begitu supaya tingkah lakunya tidak nampak sombong, tidak nampak ego. Ada part-part tertentu mungkin mengikut protokol dan part-part tertentu juga harus bersederhana. Begitulah yang wajar dilakukan oleh presiden, dan keselamatan tetap diutamakan adalah tanggungjawab bodyguard ataupun pas pampres yang dilantik oleh kerajaan Indonesia. So guys, sekiranya anda setuju dengan saya ataupun anda ada komen terkait dengan video ini, boleh tinggal ke komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share channel Update Pro dan juga channel saya. Kita jumpa lagi di video selepas ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye YouTube. Peace. Lebih baik aku mati pada buat aku gini. Moga aku kasih mati